Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengetengahkan mengenai perawatan esensial pada neonatus. Ini berkenaan dengan hari ulang tahun Rumah Sakit Pasir Muda yang ke-15. Mudah-mudahan Rumah Sakit Pasir Muda lebih bisa dipercaya oleh masyarakat dan lebih dicintai oleh masyarakat, serta bisa memberikan kebahagiaan dan kemakmuran kepada karyawan dan juga kepada semua yang berkecimpung di dalam rumah sakit tersebut. Baiklah, marilah kita mulai ya. Sebagai pendahuluan bahwa periode neonatus adalah periode yang rentan sakit, rentan meninggal atau mati ya, mortalitas, dan rentan terjadi kecacatan, terutama neonatus yang lahir dengan prematur ya. Angka kematian neonatus atau AKN 0 sampai 28 hari mendominasi, bahkan sampai 75% dari angka kematian bayi 0 sampai 1 tahun. Di mana angka kematian bayi adalah menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara, suatu wilayah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, RW, bahkan RT ya. Jadi indeks pembangunan manusia itu salah satu komponennya adalah angka kematian bayi, dan angka kematian bayi 75%-nya didominasi oleh angka kematian neonatus. Dari angka kematian neonatus, 75%-nya atau 3/4-nya meninggal di usia 0 sampai 7 hari atau disebut kematian neonatal dini ya. Dan dari 3/4 atau 75%-nya dilihat lagi, dianalisa lagi, kematian neonatas dini itu 75%-nya tersebut terjadi pada bayi-bayi yang prematur ya. Apa itu prematur ya? Prematur itu pre atau belum, dan matur itu matang ya. Jadi prematur itu belum matang, otaknya belum matang, matanya belum matang, paru-parunya juga belum matang, begitu juga ginjal, hepa, saluran cernanya, kulitnya, daya tahan tubuhnya belum matang, dan kebanyakan lahir dengan BBLR. Artinya kalau belum matur gampang sekali terjadi gangguan pada saraf, gangguan pada paru-paru, susah bernapas, begitu juga hepar dan ginjalnya. Jadi hati-hati pemberian obat, saluran cernanya juga belum matur, jadi hati-hati pemberian minumnya, jangan terlalu agresif ya, nanti bisa terjadi NEC namanya. Prematur dan BBLR sangat rentan terjadi asfiksia. Asfiksia itu tidak nangis, 1 menit pertama tidak nangis. Rentan terjadi respiratory distress syndrome, yaitu kesulitan napas, dan rentan terjadi sepsis atau infeksi yang menyeluruh di dalam tubuh bayi itu sendiri, yang berpengaruh pada kematian. Artinya sangat berkorelasi dengan tingginya kematiannya, dan juga kalaupun selamat, angka kecacatannya atau sequelae-nya cukup tinggi. Penyebab kematian neonatus ya, berdasarkan laporan pada periode tahun 2021, 2020 dan 2021, kematian neonatus didominasi oleh BBLR, asfiksia, dan sepsis, yang sebagian besar 75% adalah bayi-bayi yang lahir prematur ya. Nah, jadi prematur itu merupakan biang keroknya terjadi kematian pada neonatus. Sebelum kita menginjak ke bahasan selanjutnya, kita sepakat dulu definisi atau batasannya. Prematur adalah usia kurang dari 37 minggu. Ini sebagai reminding aja ya, mengingatkan saja. Saya yakin teman-teman sejawat semuanya atau ibu bidan sudah tahu ya. Prematur itu kurang dari kehamilan kurang dari 37 berdasarkan hari pertama head terakhir ya. Meskipun itu tidak selalu ibu-ibu tahu kapan HPHT-nya. Jadi dicari apa yang menjadi tolok ukur mulai hamilnya. Tapi yang jadi patokan definisinya itu HPHT, jadi kurang dari 37 minggu. Ada istilah bayi berat lahir normal, yaitu 2.500 gram sampai kurang 4.000 gram. Bayi berat lahir rendah, BBLR, adalah berat lahir 1.500 sampai kurang 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kilo. Bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR, yaitu lahir antara 1 kilo atau 1.000 gram sampai kurang 1.500 gram atau kurang 1,5 kilo. Ada juga istilah bayi berat lahir amat sangat rendah atau BBLASR ya, yaitu berat lahir kurang dari 1 kilogram atau kurang dari 1.000 gram. Semakin kecil akan semakin sulit untuk bertahan ya, semakin kecil akan semakin besar kemungkinan terjadinya kematian. Bahkan kalau lahir di bawah 1 kilo atau di bawah 1 gram, maka kematiannya bisa sampai 200 sampai 400%. Artinya setiap ada 200 atau 400 orang yang lahir itu kemungkinan meninggalnya besar sekali ya. Kemungkinan yang bertahan sedikit sekali. Bayi
adalah periode 0 sampai 1 tahun, neonatus adalah periode 0 sampai 28 hari ya. Jadi sekali lagi, angka kematian bayi baru lahir itu sangat tinggi, semakin kecil lahirnya semakin besar angka kematiannya ya. Jadi kalau lahirnya di bawah 1 kilo, angka kematiannya tinggi sekali ya. Dari 200 sampai 400 kelahiran mungkin yang bertahan hanya 1 atau 2 bayi saja, dan itu pun biasanya kualitas hidupnya bisa terganggu atau terjadi kecacatan atau sequelae. Oke, prematur penyebab utama BBLR, BBLSR atau BBLASR ya, juga penyebab sepsis dan asfiksia. Jadi prematur itu adalah bekeroknya ya, jadi penyebab utamanya. Jadi semakin muda umur kehamilan, semakin besar risiko lahir BBLR atau BBLSR atau BBLASR, dan semakin kecil bayi berat lahir, maka semakin besar kemungkinan terjadinya asfiksia atau kesulitan napas saat lahir. Juga sepsis ya, semakin sulit minum ya, gangguan minum yang berakibat hipoglikemi dan hipotermia. Semakin muda umur kehamilan, semakin besar risiko terjadinya ikterik kuning ya, yang berakhir dengan karen ikterik ya. Sebagian besar, hampir 90% lebih bayi kalau sudah karen ikterik, yang biasanya pada bayi prematur itu lebih cepat ya terjadinya karen ikterik. Kalau kuning akan semakin ya, itu angka kematiannya hampir 95%. Kalaupun bertahan biasanya terjadi kecacatan yang cukup berat. Hanya hati-hati dengan bayi-bayi kecil, bayi-bayi prematur yang tampak kuning meskipun hanya sedikit. Sehingga semakin muda umur kehamilan, maka semakin besar risiko kematian dan kecacatan. Tenaga kesehatan perlu memahami perawatan neonatus sehat, perawatan neonatus sakit. Artinya jangan sampai neonatus sehat jadi sakit. Nah, perawatan neonatus harus bagaimana harus dilakukan, bagaimana cara merujuk ya, dan bagaimana cara melakukan resusitasi neonatus. Nah, ini sebagai upaya untuk menurunkan morbiditas angka kesakitan, menurunkan mortalitas angka kematian, dan juga mengurangi terjadinya sequelae atau kecacatan pada bayi, sehingga nanti akan menjadikan beban bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa ataupun negara. Nah, sekarang kita memahami dulu tanda bayi baru lahir atau neonatus yang sehat. Pertama, dia tampak aktif ya. Aktif itu bergerak ya, tangan dan kakinya bergerak ya, menangis kuat. Menangis kuat itu menangis sambung menyambung ya. Sambung menyambung, biasanya gitu ya, tidak satu sekali tangisan, diam enggak ya. Kalau menangis kuat tuh menangisnya kencang dan sambung menyambung. Biasanya tampak merah merata ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala tampak merah ya. Terus posisinya biasanya fleksi ya, fleksi itu seperti prokleks, seperti kodok ya. Jadi tidak ekstensi, tidak lemes. Ya, jadi tampak aktif, menangis kuat, merah merata, posisinya juga fleksi. Dan jangan lupa bayi yang sehat itu, neonatus yang sehat itu cukup bulan, artinya 37 sampai 42 minggu dengan berat antara 2.500 sampai 4.000 gram ya. Jadi kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, hati-hati meskipun nangisnya kuat. Meskipun nangisnya kuat, aktif, merah merata, cukup bulan, hati-hati karena kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tadi ya, sepsis ya, kuning itu lebih besar kemungkinan. Jangan lupa bahwa neonatus sehat itu tidak ada ketuban pecah dini atau KPSW, ketuban pecah sebelum waktunya. Artinya kalau ada, meskipun sehat, hati-hati, kita harus observasinya lebih ketat. Dan tidak ada mekonial dalam air ketuban. Kalaupun ada, meskipun aktif, kita harus observasinya lebih ketat ya. Dan tidak ada kelainan kongenital, artinya diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, tidak ada kelainan kongenital. Nah, perawatan bayi sehat atau neonatus, bayi baru lahir sehat atau perawatan neonatus itu setelah diukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, serta diperiksa seluruh fisik bayi dari ujung kepala sampai ujung rambut, segera berikan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler, wajib ini ya. Berikan antibiotik atau salep, antibiotik baik berupa salep atau tetes mata bila lahir pervaginam. Edukasi dan motivasi ibu dan keluarga agar supaya diberikan ASI ya, karena ASI itu adalah makanan terbaik buat bayi baru lahir. Rawat gabung dan berikan ASI semaunya. Edukasi lagi, berikan vaksin hepatitis B dan polio. Dan edukasi juga cara perawatan bayi di rumah ya, kapan harus kembali kontrol dan segera harus kontrol bila terdapat tanda-tanda bayi sakit. Apa itu tanda-tanda bayi baru lahir sakit atau neonatus sakit? Pertama, dari napasnya cepat ya. Napas cepat itu kalau dihitung lebih dari 60 kali, lebih atau sama dengan 60 kali per menit, atau adanya grunting atau merintih. Nah, itu clue-nya tuh, ciri khasnya tuh bayi sakit tuh grunting salah satunya. Itu tanda-tanda bahaya. Jadi jangan didiamin, harus segera menghubungi dokter anak ya.
apakah granting itu berhubungan dengan sakit atau bukan. Tapi biasanya kalau memang granting itu salah satu petanda bayi sakit. Pucat atau sianosis kebiruan ya. Malas menetek ya, yang tadinya kuat menetek ya, atau muntah terus-terusan. Yang setiap yang kasih muntah lagi. Tidak bugar ya, tidak aktif ya, atau tampak lemas atau tidur terus-menerus, terus teraba demam. Suhu di aksila lebih dari 37,5, rewel biasanya tanda berikutnya, nangis terus-menerus lebih dari 2 jam, tampak kuning, perut tampak buncit atau kembung ya. Itu semua bisa dijadikan pedoman sebagai bayi neonatus sakit. Diagnosis atau kriteria neonatus sakit ya, tampak respiratory distress atau sesak napas ya, sulit napas ditandai ya lebih dari 60 kali per menit, tampak pernapasan cuping hidung, ada retraksi atau granting. Terus respiratory distress syndrome kebanyakan karena prematur ya, akibat hyaline membrane disease, juga bisa banyak BBLR, dan sebagian kecil akibat aspeksia berat. Terus sepsis ya, sepsis itu infeksi sistemik yang ditandai dengan demam, malas netek, lemah, tidur terus ya, atau segala perubahan kondisi klinis yang menjadi memburuk. Tadinya aktif, menangis kuat, menetek kuat, bugar menjadi tidak aktif, menangisnya lemah, menetek malas, dan tampak menjadi tidak bugar. Itu tanda bayi yang sepsis neonatorum ya. Problem feeding ya, itu muntah terus dan atau sulit menetek ya. Terus tampak kulitnya kembung buncit ya, seperti pepaya yang matang gitu, jadi tidak enak dilihatnya. Itu petanda kembung ya. Terus neonatal hiperbilirubinemia atau bayi kuning ya. Kalau yang matur tuh lebih dari, kalau diperiksa darahnya 12 mg/sen, kalau prematur lebih dari 8 juga udah dianggap sebagai neonatal hiperbilirubin ya. Tapi kalau dilihat aja kuning sampai pusar pun itu harus hati-hati, harus segera berkonsultasi dengan dokter anak ya. Terus perdarahan, hati-hati ya, perdarahan karena tidak diberikan vitamin K ya, itu bisa terjadi pada bayi baru lahir yang tampak pucat. Dan kalau perdarahannya di otak itu menjadi sulit ya, karena menjadi sequelae atau kecacatan yang permanen nantinya. Bagaimana manajemen di puskesmas atau di Ponet ya? Pelayanan obstetri neonatologi dasar. Stabilisasi dulu, pertahankan ketika menemukan bayi yang sakit, pertahankan suhu dulu, masukkan inkubator atau lampu sorot, pertahankan suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, posisi semi ekstensi, dan bebaskan jalan napas isap lendir bila perlu. Bila ada sesak, pasang oksigen lembab pernasal atau persungkup. Bila ada oksimetri, periksa ya SpO2-nya. Bila kurang dari 90, segera rujuk karena indikasi untuk dipasang CPAP ya. Kalau mempunyai kemampuan silahkan diinfus dulu ya, dekto 10% atau 5%, dan jangan lupa berikan vitamin K1 1 mg intramuskular. Nah, kalau ada, sementara sebelum dirujuk berikan ampicillin dengan cefotaxime atau ampicillin dengan gentamicin. Persiapan untuk rujuk ke Ponek RSU, pakai ambulan, pengantar, ambil dulu surat rujukan dan kartu PJS. Ya, sekarang manajemen di puskesmas atau di Ponet ya, yang disebut dengan stabilisasi. Pertahankan suhu ya, suhu normal tuh 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau ada inkubator, masukkan inkubator, kalau enggak kasih lampu sorot ya. Jadi santai saja, jangan terburu-buru, masukin dulu ke inkubator atau kasih lampu sorot. Posisikan semi ekstensi atau bebaskan jalan nafas bila perlu, isap lendir. Bila ada tanda-tanda sesak, kasih oksigen lembab pernasal atau persungkup. Bila ada oksimetri, coba periksa saturasinya. Bila kurang 90 berarti indikasi untuk dirujuk segera ke rumah sakit untuk dipasang CPAP ya, atau bila perlu nanti kalau gagal napas harus dipasang ventilator. Infus dextrose 10% kalau ada, kalau sudah bisa ya, atau 5%, berikan vitamin K1 1 mg intramuskular. Berikan kalau ada di sana obat-obatan, berikan sementara ampicillin dengan cefotaxime atau ampicillin dengan gentamicin. Kalau enggak, segera persiapkan untuk dirujuk ya. Persiapan rujuk ke Ponek RSU ya, siapkan ambulan, pengantarnya kalau bisa di telepon dulu supaya nanti di rumah sakit disiapkan. Jangan lupa surat rujukan dan kartu BPJS ya kalau ada. Nah, sistem rujukan neonatus sakit ini harus dipahami ya oleh teman-teman di puskesmas ya. Pertama, harus tahu kriteria neonatus atau bayi baru lahir yang harus dirujuk. Aspeksia berat, lahir tidak nangis, meskipun setelah itu agak nangis atau nangisnya agak kuat, tapi sebaiknya rujuk aja dulu ya, karena ada riwayat aspeksia berat, tidak nangis saat lahir ya. Sesak napas ya,
Apakah setelah aspiksia jadi sesak napas atau tadinya nangis kuat beberapa hari kemudian jadi sesak napas, itu juga salah satu kriteria yang harus dirujuk. Atau demam, bayinya lebih dari 38,5 derajat Celcius, gangguan minum, tidak mau minum dia, ya muntah terus ya, terus atau lunglai, tampak lunglai lemas, atau terjadi neonatal hiperbilirubin atau kuning ya, ikterus patologis dan tanda-tanda sepsis ya. Yang tadinya bugar jadi tidak bugar, yang tadinya aktif jadi tidak aktif, yang tadinya tidak demam kok jadi demam gitu. Itu sebagai tanda-tanda sepsis. Itu salah satu kriteria neonatus yang harus dirujuk. Apakah harus langsung rujuk? Tidak ya. Jadi tindakan prarujukan di ponen harus dilakukan dulu ya, stabilisasi, jaga kehangatan. Siapkan tenaga kesehatan untuk mendampingi ya. Lengkapi surat rujukan, infus dextrose dan oksigen pernasal ya kalau ada ya. Terus tata cara merujuk neonatus ya. Jadi kalau bisa upayakan terpasang infus ya, biar stabilisasi saluran, sirkulasinya bisa dipertahankan selama perjalanan ya. Kalau ada kasih oksigen, ambil bawa tabung oksigennya, kasih setengah dari berat badan. Kalau berat badan 2 kilo maksimal 1 liter, kalau berat badan di bawah 2 kilo nanti setengah liter per nasa, atau persungkup bisa 4 atau 5 liter disungkup ya. Pasang sonde kalau mampu, kalau enggak ya nggak apa-apa, posisinya setengah semi ekstensi. Pakai ambulan ya, jangan lupa pakai ambulan. Terus pakai jalan yang cepat sampai ke rumah sakit, dan biasakan kalau bisa ditelepon dulu rumah sakit yang akan dituju ya. Sekarang kan gampang ya, mungkin teman-teman yang di daerah di puskesmas ya atau di ponen itu sudah ada linknya atau sudah ada nomor telepon, nomor HP-nya ya. Telepon dulu ya. Insya Allah tidak ada masalah ya, tidak akan mempersulit ya. Kalau memang mempersulit nanti bisa dibicarakan pada kesempatan-kesempatan AMP ya, audit maternal perinatal. Nanti ketahuan mana yang suka nolak-nolak pasien gitu ya. Bukan apa-apa, ini sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian dan angka kecacatan bayi baru lahir ya. Nah, manajemen di Ponek sekarang, manajemen rest atau distress di Ponek di rumah sakit biasanya oksigen dikasih 0,5 sampai 1 liter per nasal atau persungkup 4 sampai 5 liter ya. Bila saturasi oksigen kurang 90, kita langsung pasang CPAP, masukin inkubator, pertahankan suhu ya. Kalau inkubator gampang ya, di setting aja. Terus infus dextrose 10%, kita setting kalau baru lahir 6 sampai 8 tetes mikro, kalau bayinya kecil bisa 4 sampai 6 tetes mikro, kasih ampicillin 50 mg per kilogram berat badan. Usia kurang 7 hari diberikan 2 kali, usia 7 hari diberikan 3 kali, gentamicin 4 sampai 5 mg per kali sehari sekali, atau cefotaxime dosis yang sama dengan ampicillin. Jangan lupa diberikan vitamin K1 ya, bila yakin sudah diberikan tidak usah diberikan lagi. Tapi kalau tidak yakin atau ragu-ragu nggak apa-apa diberikan lagi, biasanya di Ponet ya atau di pelayanan obstetri neonatal komprehensif atau di rumah sakit. Pasang sonde, cek retensi. Nah, biasanya kita periksa laboratorium rutin dan GDS ya. Nah, kalau manajemen problem feeding biasanya kita masukin inkubator, sama seperti tadi kan, periksa lagi anus dan yakinkan bahwa anusnya ada ya, ada atau tidak ada, sama di infus ya, sebagai maintenance supaya sirkulasinya tetap berjalan dengan baik. Berikan vitamin K ya, kalau ragu-ragu berikan aja, kalau udah yakin jadi nggak usah. Pasang sonde ini paling penting kalau manajemen feeding problem. Pasang sonde, cek retensi atau residu. Bila ada indikasi boleh diberikan ampicillin 50 mg per kilogram per kali ya. Kurang dari 7 hari 2 kali, lebih dari 7 hari 3 kali, plus gentamicin 4 sampai 5 mg per kilogram per kali sehari sekali, atau ampicillin dengan cefotaxime, dosis cefotaxime sama dengan ampicillin. Periksa lab rutin sama GDS dan rencanakan BNO kalau memang muntahnya berkelanjutan atau kita curiga adanya hambatan pada saluran pencernaan, apakah itu hisprum atau adanya atresia. Nah, sekarang di manajemen neonatal hiperbilirubin di Ponek ya, kita biasanya fototerapi. Mata ditutup ya dengan penutup khusus, badan telanjang, observasi suhu tiap 3-4 jam, ASI dan PASI ad libitum semaunya ya. Kalau bayinya tidak ada indikasi yang lainnya, hanya kuning aja, biasanya tidak diinfus, jadi ASI-nya pun semaunya dia. Periksa bilirubin ulang 2-3 hari sekali, jadi tidak tiap hari ya. Kita sudah bisa memperhitungkan ini, misalkan bilirubin berapa, kan turunnya biasanya hari keberapa, jadi tidak tiap hari. Hentikan fototerapi bila bilirubin total matur kurang daripada 12 atau yang prematur kurang dari 8 atau sudah tampak tidak kuning. Nah, ibu boleh menyusui langsung ke bayinya kalau ibunya mau, asal jangan terus-terusan ya. Kalau terus-terusan biasanya lebih lama diperiksanya. Di fototerapinya bisa sampai 5 hari, 7 hari, tapi kalau sering fototerapinya, asinya dipompa, diberikan per sendok atau per pipet, biasanya lebih cepat perawatannya, pulangnya lebih cepat.
Nah, sekarang kriteria pemulangan neonatus sakit pasca perawatan. Kapan sih bayi dipulangkan setelah perawatan di rumah sakit? Biasanya berat badan sudah mencapai 1,6 kilogram atau 1.600 gram. Sekarang mungkin lebih kecil juga bisa ya, dengan catatan ibu benar-benar kalau keluarga paham dan siap di rumah melakukan perawatan. Saya sampai sekarang masih mencanangkan memberikan pedoman kepada teman-teman di rumah sakit, patokannya 1,6 aja dulu ya, kecuali ada kecualian kalau keluarganya mampu ya, mampu dalam arti mampu merawat di rumah. Terus bayinya udah tampak aktif, tidak sesak dan bugar ya, kulit kemerahan, merah merata, menangis kuat dan suhu juga stabil ya. Toleransi minum per oral sudah baik, diutamakan pemberian ASI. Bila tidak bisa diberikan ASI dengan cara menetek, bisa pakai pipet atau sendok, atau kalau terpaksa dapat diberikan ASI. Ya, ibu sudah diedukasi dan sanggup merawat di rumahnya. Ini yang jadi satu clue ya. Ini satu syaratnya. Jadi ibunya harus sanggup dulu. Ketika sudah bugar, meskipun udah 1,6, 1,7, ibunya tidak sanggup atau tampak ketika dikasih edukasi belum sanggup, ya kita jangan memaksakan diri. Karena kalau dipaksakan itu akan bahaya ya bagi bayinya. Nanti bayinya dalam 2 hari pulang lagi ke rumah sakit, datang lagi ke rumah sakit dengan kondisi yang berat. Dan keluarga yang lain sudah diedukasi dan siap ikut mendukung perawatan bayi di rumah. Artinya bayi nanti di rumah diberikan suasana atau lingkungan yang sehat ya, tidak boleh ada asap rokok ya, tidak boleh ada hal-hal yang bisa membuat bayi sakit, misalkan ditengok oleh banyak orang yang belum tentu sehat, itu juga harus diperhatikan. Pencegahan neonatus sakit. Nah, setelah itu kita harus cegah bagaimana caranya supaya jangan sakit nih neonatus. Nah, kematiannya tinggi, angka kecacatan tinggi. Kurangi lahir prematur kalau bisa. Ya, jadi teman-teman bidan, ANC-nya harus lebih bagus ya. Terus otomatis dengan mengurangi prematur akan mengurangi kejadian asfiksia, BBRR, sepsis sebagai penyebab utama angka kematian neonatus. Berikan ASI terutama 7 hari pertama kehidupan. Tingkatkan kualitas ANC ya di garda terdepan, bidan desa, posyandu, puskesmas. Ini menjadikan satu hal penting ya, ANC di garda terdepan, karena sebagian besar masyarakat masih percaya kepada Bu Bidan. Hampir 70% melahirkan sama di Bu Bidan. Artinya Bu Bidan ini merupakan garda terdepan yang amat sangat strategis, sangat penting ya peranannya dalam pensumbangsi agar bisa mencegah neonatus sakit. Tingkatkan pengetahuan nakes ya tentang tanda-tanda bahaya, tanda-tanda bayi sehat dan bayi sakit, serta tata cara perawatannya kayak sekarang. Terus meningkatkan pengetahuan ibu tentang tata cara merawat neonatus, ya, itu juga harus dilakukan baik oleh dokter puskesmas atau dokter anak juga ya di rumah sakit, dan yang lebih penting oleh Bu Bidan ketika di posyandu atau di puskesmas ya. Bahkan harus dibikin satu grup ya, misalkan tiap minggu harus bisa berdiskusi atau memberikan peluang pada ibu-ibu untuk bertanya bagaimana cara merawat atau menjaga kehamilannya, bagaimana nanti hal lahir harus di mana, itu juga harus direncanakan sejak awal ya, untuk mencegah terjadinya neonatus yang sakit yang nanti kemungkinan bisa mencegah kematian atau kecacatan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang perawatan esensial neonatal ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.